Dan saya sudah lama tidak pakai Proxmox, sebenarnya sudah mulai lupa. Bentar, nanya dulu. Berapa orang di sini yang pernah pakai Proxmox? Belum pernah. Oke. Berapa orang yang pernah pakai VirtualBox? Semua udah ya? Oke. Proxmox itu kira-kira kayak VirtualBox. Bedanya kalau VirtualBox itu di desktop kan ya, di komputer biasa. Proxmox itu pakainya di server. Jadi nggak ada grafiknya segala macam. Tapi kira-kira cara berpikirnya kayak VirtualBox. Jadi kalau kita pengen punya mesin, kita bisa bikin mesin. Sama kayak VirtualBox, cuman dia bentuknya makhluknya server. Kalau VirtualBox bentuknya makhluknya komputer kita kan. Bedanya itu aja. Oke. Juragan yang punya Proxmox-nya nggak ada? Pak Am tadi. Oh, Pak Am tadi yang pakai baju kaos tadi ya? Ya. Wah, Enggak, baju batik. Oh. Ini barusan tadi. Iya, oh tadi. Oke. Saya udah berapa tahun, hampir 10 tahun nggak pakai Proxmox, sudah rada lupa. Oke, kita logikanya aja ya. Kita harusnya bikin mesin baru. Coba kalau di hardware, Ini dah hardware. add. Coba kalau add. Oh, add hard disk segala macam. Oke, salah, bukan. Kita harus nambahin mesin. Coba kalau dimasukin ke SMK itu, SMK yang kiri, yang enggak, nanti yang atas. Nah, ini. Oke, bisa nambahin mesin nggak? Shall not frequency type. Shall shouldn't reward. Jangan, bukan yang itu. Host CPU, CPU-nya host ya. Ini nih, create VM di atas. Oke, kita akan bikin mesin baru. Kita kasih VM ID-nya 100, nggak apa-apa. Namanya kita kasih nama, misalnya kita mau kasih nama apa mesinnya? Perpustakaan ya. Perpustakaan. Nah, Udah, nggak apa-apa. Nggak usah, jangan kasih spasi. Next. Storage-nya lokal. Nah, ISO image, coba diklik itu. Oke, diam dulu bentar. ISO image adalah gini, ini kebaca ya, ISO image. Jadi kalau kita bikin mesin, waktu kita bikin mesin, kita bisa bilang hard disk apa, CD-ROM apa yang mau ditempelin ke komputer yang kita punya. CD-ROM bentuk formatnya ISO ya. Oke. Sekarang yang ada ISO-nya adalah pfSense Ubuntu 18.04 server. Ubuntu 18.04 server AMD 64. Oke, kita pakai yang Linux apa? ya yang bawah tuh bisa. Ada dua pilihan yang bawah, ada dua pilihan nih yang bisa dipakai ya. Yang ini live server, yang ini server lama, ini server yang lebih baru. Jadi yang ini 18.04, ini 18.04.6. Jadi lebih baru ya. Pakai yang baru aja ya. Oke. Ya, bisa diambil. Saya biasanya pakai Ubuntu-nya 22.04. Oh, Lebih baru lagi, tapi nggak ada di sini, kebetulan nggak ada. Ya udah, saya pakai apa adanya aja ya. Ya. Oke. Walaupun saya agak ragu-ragu, soalnya Ubuntu 18.04 kemungkinan dia akan pakai PHP-nya PHP 5. Model yang baru PHP 7. Takutnya masalah nih. Ini takutnya ono doang masalah ya. Mudah-mudahan nggak masalah. Pakai doa nih. Ya. Next. Sekarang dia nanya apa lagi? Sistemnya. Mesin udah kayaknya nggak apa-apa ini. Default nggak apa-apa. Next. Kasih local VM, hard disknya dikasih 32 GB ya. Nggak apa-apa. Untuk sistem operasi sekitar 20-an giga masih oke. Saya kalau lagi gila sistem operasinya 10. Kalau saya lagi gila banget sistem operasinya saya pakai di flash disk. Yang apa sih? SanDisk? Ya, SanDisk. SanDisk 8 GB saya pakai buat sistem operasi. Ini kejadiannya waktu itu saya di Nias, hard disknya pada jebol. Jadi komputer hard disknya jebol karena listrik sering mati kan. Listrik mati, hard disk rusak kan. Ya. Terus orang Nias bingung. Wah, ini hard disknya pada rusak semua karena listrik pada mati melulu. Terus solusinya gimana? Terus saya cuma nanya simpel aja, punya flash disk nggak? Ada. Mari kita coba flash disk jadiin hard disk.
jalan, nggak masalah. Jadi kalaupun rusak, ikhlas kan? Di kelas. Harganya paling berapa sekarang flash disk? 40.000 kali ya, Iya. 40-50.000 perak kan. Iya. Kalau hard disk kan mahal ya. Ya udah, jadi flash disk. Jadi kalau lagi darurat, kita bisa pakai flash disk buat nyambung ya. Jadi kalau darurat kita bisa pakai flash disk buat hard disk. Gitu ya. Pasti belum pernah pakai ya. Belum pernah ya komputer pakai flash disk ya. Kasihan deh. Adit pernah tuh, Pak. Oh, ada yang pernah. Itu. Oh, ini. Oh, berarti dia harus kesini juga tuh ntar. Oke, next. Nah, CPU, Pak. ini dia nanya prosesornya ada berapa soket, core-nya ada berapa core. Misalnya, kalau prosesornya ada 2 soket, core-nya ada 2, total core berapa? 4. Nanti ya, soket tuh apa ya bahasa? Soket tuh tahu pernah lihat motherboard? Ada tempat apa? Ada tempat komputer, tempat prosesor itu soket. Dalam prosesor itu ada beberapa core, ada beberapa komputer lagi, tapi kita nggak bisa lihat ya. Nah itu core tuh yang di dalam, tapi yang dari luar soket. Terus ya, kalau mau irit pakainya satu-satu, irit buat percobaan. Tapi ini lemot nih kategorinya, ya nggak apa-apa. Sementara kita lemot aja ya. Soalnya saya nggak enak sama yang punya mesin. Kalau saya lagi gilanya keluar, saya akan pakai sebanyak mungkin supaya kenceng. Waktu instalasinya kenceng, nanti kalau udah selesai kita turunin lagi. Cuman karena yang punya belum nggak ada, nggak enak saya. Ya udah, next aja. Saya, Pak. Ini apa sekarang? Memori, Pak. Memorinya 2 GB. Ya. Kalau server 2 GB masih bisa jalan, nggak masalah. Kalau komputer desktop 2 GB setengah mati. Ya, 8 GB. 4 aja udah pas-pasan banget. Kalau bisa 8. Oke. Cuman kalau server 2 masih jalan. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin nggak tahu. Kenapa memorinya server lebih kecil? Server aplikasinya banyak juga. Desktop lebih dikit tuh aplikasinya. I edit. Server banyak loh aplikasinya. Apalagi kalau servernya lagi ngehitnya banyak. Jadi yang bikin memori gede adalah grafik. Oh. Server nggak pakai grafik. Desktop pakai grafik kan, supaya orang enak makainya kan. Yeah. Tapi akibatnya pakai grafik, memori jadi gede. Jadi kalau mau memori kecil, bisa pakai desktop, nggak usah pakai grafik. Jadi pakailah dunia hitam. Pernah lihat? Pernah. Dunia hitam. Jadi terminal doang, Yeah. cuma tulisan doang. Same Ya deh. udah, itu aja. Deh, ini 2 GB ya udah, next. Ini LAN-nya dia, nggak apa-apa, dia masuk ke bridge, masuk ke jaringan di dalam. Next lagi. Nah ini summary-nya dia ini kalau nggak salah. Confirm nah. Ditengokin Mari. semua. Pak, core-nya 1 core Boleh. atau mau dinaikin? Untuk mesinnya, Ya. naikkan apa? Hah? Karena dia mau diakses banyak kan. Oh yaudah, memori 2 GB kurang. Di sana memorinya berapa gede? Core-nya berapa gede? Core-nya. Di mesin Proxmox-nya sendiri core-nya berapa core? Soalnya kita nggak boleh ngelebihin core-nya Iya. mesin. 4. Di Proxmox-nya bisa dilihat. Nah. Di Frankfurt nggak tahu, Pak. Nggak Ini bisa, kalau ini nanti kita lagi bikin mesin lagi soalnya. bikin Iya. mesin, Pak. 4 rasanya, Pak. 4 core. Itu yang bikin Proxmox yang tadi sih, Oh si ini. si Wanda tadi. Yaudah, kita naikin 2 core aja lah. Gua nggak Ini kan tega. dokter. Memorinya Oke, memorinya dikasih berapa? Ini lagi dikasih 2 sih. Memori 4 aja. 4. Masalahnya 4 berarti hanya 400. 8. 4098. Iya Pak, 96. 96. 4096, sorry. Sebenarnya nggak peduli sih dia. Pokoknya masukin aja angkanya berapa. Berarti CPU-nya 2. CPU-nya 2, memorinya 4. Oke, confirm. IP-nya auto create katanya tadi, Pak. Auto create. Ah. Ya udah, oke. Ya udah. Sekarang finish. Oke. Kita punya mesin baru namanya perpustakaan. Oke. Prosesornya 2 apa segala macam udah ya. Nah, Sekarang kita jalanin tuh yang perpustakaan di on. di start kan. Ya.
Saya udah lama nggak pernah pakai ini ya. Jadi sebenarnya saya bisa salah loh. Oh, udah jalan Pak rasanya. Nah, kelihatannya udah jalan. Kita perlu masuk ke layarnya dia kan? Iya. Oke. Itu kayaknya itu konsol bisa dipakai. Coba di konsolnya diklik. Mana Pak? Yang ini. Oke, tuh kan masuk kan? Tuh masuk kan? Oke. Ini adalah coba digedein aja gini. Ini adalah layar kalau kita instalasi Ubuntu Linux ya. Layarnya tampilannya kayak gini. Gimana nih Pak? Kayak gini aja nggak apa-apa. Coding-codingin. Oke. Ini kayak kalau kita instalasi Linux di server, dikecilin nih berarti. Oke. Tampilannya kayak gini. Nah ini sekarang pemilihan pertama bahasa. Mau pakai bahasa apa? Indonesia. Indonesia? Inggris. Oke. Biasakan kalau pakai komputer pakai bahasa Inggris. Inggris. Sebaiknya jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa coba? Biar belajar juga. Hah? Bingung. Kalau saya sering alasannya bukan itu sih. Apa Pak? Supaya rezeki kita dolar. Wah. Bukan rupiah. Ya. Nggak ada hubungan banget ya. Jadi Urusannya rezeki. English, Oke. Pak. Bisa di-enter nggak sini? bisa Pak? Nah sekarang ini negara. Dia lagi pakai negara Amerika. Kita di Amerika bukan? Enggak, Indonesia. Bukan kan? Nggak ada Indonesia di sini, adanya other. Klik other, ke bawahin. Enter. Sekarang cari Asia. Enter. Cari Indonesia. Enter. Oke. Nah sekarang ini local setting kita. Kalau local settingnya nggak apa-apa, kita pakai Amerika. Ini United States local settingnya nggak masalah. Tapi kalau Indonesia bisa Indonesia juga. Tapi nggak ada Indonesia. Nggak ada. Udah enter aja. Yes. Detect keyboard layout nggak usah didetek. No. Oke. Nah sekarang dia nanya asal muasal keyboard yang dipakai sama kita dari mana keyboardnya? Dia kasih pilihan English US. Karena kebetulan kita dijajah sama Amerika, kita pilih English US ya. Ya. Ikhlas? Ikhlas. Anggap aja ikhlas. Nice. Terus sekarang ini keyboard layout, kita dijajah sama Amerika lagi, English US lagi, enter. Kalau udah kayak gini sakit hati sih sebenarnya. Coba mouse-nya jalan nggak sih? Jalan Pak. Oh, mouse-nya jalan. Kenapa? Oke. Kita bikin perpustakaan dulu ya. Sesudah bikin perpustakaan, kita baru bikin e-learning. Soalnya perpustakaan amat sangat gampang banget. Oke Pak, namanya Pak? Namanya dikasih nama, hostname-nya dikasih nama apa, Bapak? Dikasih nama apa mesinnya? Perpustakaan. Yang punya kekuasaan sebelah sana, bukan saya, harus nanya. Mau dikasih nama apa mesinnya? Apa? Penyerahan. Serius amat, ini mesin buat perpustakaan ini teh. E-learning aja. E-learning aja, ya udah e-learning. Huruf E-nya besar Pak? Hah? Perpustakaan aja Pak? Ya perpustakaan. Seralas itu yang mau kasih nama apa, gue nggak peduli. Tapi kalau penyelaras kayaknya nggak nyambung banget. Digital learning aja Pak. Oh, Digital learning ya udah. Tulis huruf kecil semua, sambungan. Ini nggak boleh ada spasi ya. Jadi digital learning keren bu, digital learning. Oh. Huruf besar boleh Pak? Enggak, ini nama ini huruf kecil semua aja, sebaiknya sih huruf kecil aja. Bisa sih huruf besar tapi jadi aneh aja. Digital learning. Learning. Nah, gitu. Udah? Itu enggak? Tab, pencet tab, continue. Oke, continue. Nggak bisa, harus pakai keyboard. Tab, continue. Oke. Full name. Nama user yang jadi admin ya. Iya. Nah, Nama user admin. Mau namanya siapa? Ini nggak harus nama orang.
Admin aja. Admin. Admin aja. Cuman saya takut admin dipakai sama sistem ya. Kita coba aja kalau dia komplain kita ganti ya. Admin. Gitu, Pak. Continue. Oke. Username-nya admin juga. Continue. Nah, dia kan komplain. Username itu di reserve sama sistem kalau dipakai. Oh, jadi nggak bisa. Go back. Balik lagi, kita pakai apa nih? Lagi user lagi ya? Dia mau back kemana katanya? Enter aja, enter. Full name ya? Full name user, ganti, nggak boleh admin, ganti. SMK 3. SMK N3 Pariaman gitu ya? SMK Negeri 3? Ya, SMK, males, Pariaman pajangan. SMK 3 aja. Oh, SMK 3 aja, Pak. Ya. SMK N3 atau SMK 3? SMK 3 PRM. Oh, PRM. Oke. Ya udah, continue. SMK N3 PRM. Passwordnya. Enggak, ini setup. masih username. Masih username. Tadi nama, sekarang username. Username-nya? SMK N3 PRM, samain aja. SMKM 3 Premium. Oke. Udah bener? Nggak benar, Pak. Awas lo, nggak boleh salah lo. Kalau Bener, salah nggak ada Pak. yang bisa masuk. Bentar. Benar, Pak. Udah, continue. Sekarang baru password. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya yang tahu di ruangan ini aja ya. Iya. Jangan kasih tahu ke siswa. T4 SS Oh, W0RD. huruf vokalnya jadi angka. Huruf vokalnya jadi angka. P4 Ya, P4 SS W0 RD. Oke. Apa itu? Password. Oh, sialan. Tab. Pencet tombol tab. Nggak ditengok dulu, Pak. Mau lihat boleh. Spasi kalau mau lihat. Kayak gitu, Pak. Password itu. P4 SS Iya. W0RD. Iya. Tap lagi. Ulang. Passwordnya diulang. Nah, ini, Pak. Configuration clock. Jam. Time zone-nya Asia Jakarta. Korek ya? Eh, Kita pakai waktunya Asia Jakarta kan? Minta maaf, tidak ada waktu Pariaman, nggak ada, nggak laku, nggak keren, ya. Yang ada cuma Jakarta, kasihan deh lo. Enter, Pak. Ini yes ya. Ya. Iya. Nah ini Disk-nya, use entire disk aja kalau nggak mau pusing yang atas paling atas. Enter. Ini enter, seluruh hard disk di atas dipakai. Write changes to disk, yes. Ini modal nih Pak bagi yang ngajar ASD. Modal nih bagi yang ngajar ASD. ASD itu Administrasi sistem jaringan. modal. Ya. Kan dia Instalasi Debian. Ini server. Emang belum pernah? Debian. Iya sama aja sih, Sama. Debian, Ubuntu mah beda-beda dikit. Oh ya, harus ngajar ini ya, harus belajar instalasi. Emang enak. Aku lagi. Kan itu yang nggak masuk semester 4. Iya, Bos. Kenapa dia? Saya nggak masuk semester 4. Semester 4 tuh orang belajar Debian, Pak. Dia nggak masuk. Oh Nah, ini kan alah. kesempatan kok belajar. Iya langsung. Oke, dia nanya NTP. Oh, HTTP Ya. proxy information. Kebetulan kita server tidak pakai proxy, langsung nyambung ke internet. Jadi tap aja. Tap aja, Pak. Tap aja continue. Ini cuma kasih tahu aja ya. Kayak gini-ginian sebenarnya gampang. Iya. Masalah paling besarnya adalah ngerti bahasa Inggris. Insyaallah. Jadi ini semua bisa dibaca di layar. Ini pengalaman pribadi saya. Seringkali orang kayak gini nih, dia punya masalah, ada error, terus dia screenshot. Pono, saya punya error ini.
Masalah saya apa? Padahal ada tulisannya di situ. Masalah kamu ini, kerjain ini, ada, nggak mau baca. Bacanya caranya screenshot kirim ke Ono, terus Ono suruh nerjemahin dalam bahasa Indonesia. Ya, Pak. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Rido, yaitu. Aduh. Oke, sekarang pilihannya apa sih? Taxel, automatic updates. Oh, dia nanya mau ada automatic update. Yang paling atas no. No ya. Kalau yang nomor 2 install security update automatically. Nomor 3 manage system with landscape. Landscape. Jadi ini masalah update dari software. Oke. Nah, yang jadi masalah karena saya makainya Ubuntu 18.04, kalau saya install otomatis ini bakal lama banget. Soalnya dia akan, ini update-nya kegedean nih. Kan kita udah 2022 ya. Ini sistem operasinya 2018. Udah 4 tahun, update-nya gila. Jadi saya nggak berani. Karena ini, jadi saya lebih baik no. Gitu. Ini kayak gini harus ngerti ininya ya. Bahasa doang sih. Langsung Pak. Ya, enter lah. Nah, sekarang di sini dia nanya software yang mau diinstal apa aja. Saran saya yang diinstal cuma SSH doang. Nah, yang paling bawah nih. Di sini dia nawarin mau install DNS server, install LAMP, install mesh server, install database PostgreSQL, printer server, sabar, nggak usah diinstal semuanya dulu. Yang diperluin SSH. Kenapa SSH diinstal? Nggak tahu Pak. Kenapa SSH diinstal? Kenapa kita install SSH doang? Bisa remote. Supaya kita bisa nge-remote ke server itu. Jadi kita bisa masuk dari komputer kita masuk ke server ya. Sisanya nggak usah, ntar diinstal belakangan aja soalnya lebih stabil kalau install belakangan. Spasi di SSH. Udah Pak. Udah? Enter. Continue. Sip. Kenceng nih. Ini kenceng nih. Cepat loh ini. Menginstalnya. Iya, biasanya nggak secepat ini sih. Karena semuanya semangat, jadi cepat. Itu juga ada ikhlas deh. Iya Pak. Video ikhlas. Ikhlas Pak. Ikhlas. Dia semester berapa jadi? 7? Iya Pak. Udah punya pacar belum sih? Pas juga kebetulan Pak. Hah? Pas juga kebetulan. 1, 2, 3, 4, 5. 55. 55 pas. Kalau kayak gitu saya nanya ke perempuannya, ikhlas nggak sama yang ini? Ayo dong, yang mana dong? Waduh, dong, sabarin dong, mati lo dong. Enggak ya. Ampun Bu. Langsung ampun. Ini si Rido ngajar apa dia? Ini ngajar apa? RPL. RPL apaan kok nggak ngisol kayak ginian? Nginstal juga kemarin. Kami multimedia aja. Oh. Langsung belajar nih. Oke, dia nanya mau nginstall group loader nggak? Group loader fungsinya buat apa? Buat booting ya, milih sistem operasi harus diinstal, yes. Ya, dia akan taruh grupnya di /dev/sda. Itu harusnya dia langsung. Grupnya lagi diupdate, username password diupdate. Ini cepet banget ini loh. Masalahnya bukan server bagus yang ini, masalahnya servernya versinya lama. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Cuman kalau saya pengennya gatal, pengen yang baru biasa. Installation complete artinya udah selesai. Continue. Oh iya, berarti nggak jadi Debian C++ Pak ya? Kami belum pernah pakai Debian C++ loh. Ada. Mau? Oh, tinggal download aja gampang itu. Adit ada. 11.2. Ya. 11.0. Saya ada 11.2, ada 11.0, ada dua-duanya ada.
Oke, dia lagi booting. Oke. Masuk username-nya SMK apa tadi? SMK 3 PRM. SMKN3 PRM. Bentar Pak, gitu. Ntar passwordnya apa tadi tuh? P4 S. Udah susah banget ya. Yang tadi tuh. Sudah Pak. Oke, kita udah masuk kayak gini. Yang perlu dilihat adalah IP address-nya berapa. Sisanya kita nggak perlu lihat sebetulnya. Nanti setelah kita lihat, kita akan masuk lagi dari laptop ini ke dalam situ langsung. Kalau ini kan dari layar konsolnya Proxmox kita tarik, kita cek IP address-nya. Cara ngecek IP address-nya berapa? Pakai perintah apa? Fconfig. Ifconfig. Tulis ifconfig. Ifconfig-nya nyambung. Karena ini bukan programming yang ini. Iya. Tapi itu standar semua orang pasti if spasi config. Iya. Enter. IP-nya kalau dicatat kan IP-nya Di foto ya nama. satu berapa tuh? 125 125 112 125 ingetin ya 125 112 105 105 3 125 112 105 3. Beres ya? Oke. Sekarang kita akan coba pakai terminal dari sini. Duduk. Iya. Duduk nggak sini, duduk. jangan kabur. Emang enak loh. Ikhlas Pak, ikhlas. Sengaja saya pakai dari sini supaya ininya gede, lebih enak kan layarnya, lebih gede. Kalau tadi dari sana kecil, susah ngelihatnya. Iya Pak. Coba kita ping dulu ya, ping 125 112 103 112 salah 105 Lah, ping enter. Enggak nyambung lu, mampus lu. hah? Terus Coba kita connect langsung ya. SSH spasi SSH spasi SMKN 3 PRM 3 3 PRM. at A monyet A pakai buntut 125 112 105 3 enter. Nggak connect. Salah itu. Untuk kontrol apa tadi Pak? Kontrol V. Hah? Kontrol apa? Apa? Untuk mengendingin tadi. Untuk selesainya Ctrl C. Oke. Nggak bisa connect ke sana. Coba Apa yuk? ping. Ini masalah. Saya nggak bisa komunikasi soalnya sama server yang itu. Coba ping ke Google. Ping 888. Ya, ping. Ke di sini atau enggak? Ya, ping 8888. Enter. Bisa. Bisa. Tuh, penasaran ntar. Ada kayak gini, ono penasaran dah. Lagi bingung nih. Jadi intinya kita harus bisa komunikasi. Kenapa? Supaya hidup kita enak ya. Bentar. Ping www.google.com. Bisa Servernya berarti belum terbentuk. nggak tahu nih kenapa ya. Ping www.telkomsel Telkomsel itu apa sih? .com atau apa? Com aja ya, cobain ya. Nah, berarti itu kode ID. Telkomsel.com nggak mau connect. .co.id. Waduh. Soalnya saya pakai ini masuknya nih. Telkomsel apa-apanya? Link www. Oh nggak juga, nggak bisa. .co.id nggak bisa.
Apa ya? Unreachable. Jadi ada masalah routing. Ya udah, kita punya masalah routing di sini. Ya udah. Berarti kita hidupnya akan susah ini sekarang karena saya nggak bisa connect dari sini langsung ya. Saya nggak bisa connect dari komputer ini langsung ke komputer sana. Routingnya belum beres. Jadi tabel routingnya di providernya nih, urusannya bukan servernya ya, bukan di Proxmox-nya. Jadi kalau kita lihat konfigurasinya ada Proxmox, ada data center, ada ISP, ada user. Nah, supaya si Proxmox bisa dihubungin sama kita, ini dia harus saling ngasih tahu. Ini ada di mana, ini lewat mana, gitu. Harus ngasih tahu. Kayaknya proses ngasih taunya belum beres. Jadi saya nggak bisa connect langsung nih. Konsultasi nggak bisa connect langsung. Kalau dari sini saya bisa mainnya copy paste kalau instalasi. Saya lagi nggak bisa copy paste nih, jadi diketik semua. Wow, boleh Pak? Iya Pak, saya ikutin Pak. Kita coba ya. Tapi ini prosesnya bakal lambat banget dan lama banget. Saya kasih lihat aja lah. Kalau udah kayak gini stres nih sebenarnya. Ntar, gue lagi penasaran. Jadi instalasi e-learning ada di masuk ke onocenter.or.id/wiki. Oke, kemudian kita masukin di sininya Moodle. Moodle itu adalah sistem operasi yang bukan sistem operasi, software yang biasanya kita pakai buat e-learning dan ini gratis. Oke. Contoh e-learning yang tadi ya, Open Course ya, Open Course ITTS ACID itu contoh e-learning. Ini contohnya dan kita pakai Moodle dan ini free gratis. Sarannya sih kalau bisa di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bisa anak-anak bisa belajar online pakai kayak ginian dan gratis. Dah. Sekarang kita turun ke bawah sini, cara instalasinya ada di bawah. Ini instalasinya kita lagi seru. Kita pakai Ubuntu-nya 18.04 ya. Ini nggak ada catatannya sih. Yang ada paling bawah saya 20.04. Kita pakai percobaan aja 20.04 ya. Waduh, ini masalah nih. Kita coba yang ini aja deh, 21.04. Kita akan coba 21.04, saya akan coba di sini. Cuman nih cara nginstallnya kayak gini nih. Install dulu Apache. Masih gampang ini ngetiknya gampang ya. Install Apache 2 gampang. Terus install PHP 7 gampang. Install PHP 7 Common, SQL, sampai sini. Nah, mulai ngetiknya seru yang ini. Terus kita harus ngedit PHP ini, cari parameter ini, rubah angka ini. Terus ya harus dikerjain satu-satu. Kayak ini kan kalau pernah install web, ada seringkali kita pakai PHP MyAdmin ya. Jangan dipakai, sebaiknya PHP MyAdmin karena itu bikin servernya gampang dihack. Jadi kita biasanya kalau udah orang lapangan profesional, kita tidak akan pakai PHP MyAdmin. Kalau kita ngeset database segala macam, kita makainya perintah seperti ini. Ya, pakai command line. Terus masukin perintahnya seperti ini. Oke. Cuman khusus buat kita hari ini karena ini posisi servernya ada di internet beneran. Saya tadi mikir servernya adanya di sekolah. Jadi saya masih aman taunya di internet. Alah, ya. Internet tuh ngeri. Karena di internet banyak hacker, jadi kita harus pakai pertahanan sih sebenarnya waktu kita ngeset database-nya. Ini juga nggak bagus. Ini nama database-nya Moodle. Kemudian usernya juga Moodle. Passwordnya aja saya kasih nama Moodle password. Tapi itu nggak baik. Karena orang bisa nebak. Database-nya Moodle, passwordnya Moodle, username-nya Moodle. Orang masih bisa nebak. Oke, jadi ini nggak bagus sih sebenarnya. Tapi ya lumayan. Tapi ini harus diketik satu-satu. Ya, kita coba ya. Seberapa sabar buat ngerjain kayak ginian, soalnya ini lumayan, ini kerjaannya lumayan.
Oke, Bos. Ini saya bikin kayak gini aja, samping-sampingan gini ya. Nggak bisa gini, Pak. Hah? Oh, mau ngeliat ke layar situ? Ya, kayak bentuknya gini. Iya, maksud saya kayak ini nggak, layarnya kekecilan. Soalnya layarnya ke layar itu kecil. Kalau mau gini deh, ini nge-web ke Ono Center di situ. Ono senternya begini. onocenter.or.id/wiki. LMS-nya buang. LMS-nya dibuang. Oke, titiknya dibuang. Gimana? Titik. Iya. Terus modelnya diganti jadi wiki. Enter. Terus cari model MOODLE. Yang lain kalau mau ngeliat juga bisa ya. Uts. Model. Search aja. Model. Oh, DD. Nih, saya lagi penasaran banget. Masa nggak bisa sih? Halah. Kurikulum instalasi. Bawahin ada instalasi. Yang 2104. Tapi saya nggak yakin itu bisa jalan bener atau enggak. Oke. Ini minta maaf, ini layarnya nggak bisa digedein yang ini. Yang hitam ini saya nggak bisa gedein. Kalau pakai layar saya yang putih bisa. Yang hitam itu layar yang dikirim dari server ke sini. Itu rada-rada kacau, itu nggak bisa digedein. Kalau yang saya yang hitam saya bisa rubah. Yang hitam, yang putih saya bisa rubah. Cuman layar hitam nggak bisa. Oke. Jadi SSH belum jalan Pak ya? Belum. Saya nggak bisa nge-ping, nggak bisa masuk ke server sana. Coba. Ini bikin NAT dulu gimana Pak? Apa? Bikin NAT dulu keluar dari IP public, IP lokal tadi. Ini udah IP public. Itu IP lokal apa IP public? Lokal berarti. IP lokal itu Ini lokal. dibikin 125 seperti IP public, artinya 108 kan IP public. Cuman ketika mesin ini baru dibuat kan atau create IP kan, pas 125 karena memang kita dibikin 125 itu di Oh, itu IP di dalam. Walah, ya oke. Terus harus diapain nih? Dinatnya dulu ya Pak ya. Gimana caranya dinatin? Gue nggak tahu gue. Nah, harus tanya juragan mesin di sebelah sono. Oh, rupanya 125 tuh IP ini. Walah. Oke. Lanjut, gimana? Kita pakai doa nih supaya bisa nyambung. Bismillah. Kayaknya di sana deh yang harus dikerjain, pakai port forwarding apa kayak gitu-gitu deh. Tapi IP forwarding atau port forwarding kayak gitu, soalnya kita akan butuh 2 port. SSH bisa masuk sama 80 bisa masuk. Di port forwarding berarti Pak ya. Iya, tapi yang kontrol routernya kan sana, Iya. bukan saya. Iya. Coba. Kalau nggak gini aja dah, ini kita kerjain tetap. Sambil sana coba nyari caranya gimana supaya bisa dari router bisa masuk ke sini. Yang punya mesin sebelah sana, gue bukan punya mesin. Ya, oke. Ini yang lain sabar ya. Ini parah banget ini kondisinya karena harus sudo dulu. Oke, sudo clear layar dulu, paling gampang tulis clear. Clear nggak ada clear. Clear? Oh, nggak tahu caranya clear layar. Gimana caranya clear layar? Ada tuh. Tulis clear, tulis ketik aja clear. Nah, Udah enter. Hilang kan? ya. Kita jadi super user ya. Ya. Sudo spasi su. Sudo spasi su. Enter. Passwordnya apa tadi? Yang password yang aduh serem banget tadi. SSW 0RD. Password juga, passwordnya
masuk password aja tapi. Ya udah, Ya udah masuk, enter. Oke, udah. masuk ke sini. Oke, sekarang tulis apt spasi update. Apt update adalah perintah buat Linux. Jadi Linux beda banget sama Windows. Kalau Windows, kalau kita mau install software, kita harus nyari softwarenya di toko-toko komputer kan. Terus beli CD-nya, terus kita install. Kalau itu Windows, enter aja, enter. Bentar ya. Nah, kalau di Linux, semua software Linux itu gratis, ada di internet. Yang jadi masalah, kita pengen tahu software apa aja yang tersedia dan kita bisa ngambil nggak. Supaya server kita tahu, ini ada kata-kata apa? Oh, nggak apa-apa, udah bener. Supaya kita bisa dapat daftar software yang ada, biasanya perintahnya adalah apt spasi update. Itu komputernya akan nanya ke internet, internet punya software apa aja sih yang buat saya? Nanti dikasih daftar softwarenya. Jadi apt update seperti itu ya. Jadi saya sekalian nerangin Linux aja ya. Soalnya kayaknya, terutama ngelihat wajah-wajah sebelah sini kayaknya agak seram gitu. Hah? Ini para jagoan dia. Oh, para jagoan itu. Ini Oh, para pemula di sini, Mas. oh sini pemula. Kita jagoan penting. Biasanya ada kastanya. Oh, ada kastanya. Oh ya, pakai kasta. Kami ini jadinya injak loh. Iya, emang yang anak-anak ini emang nggak bagus buat dipacarin, segala macam nggak baik. Berarti aku cuma sendiri waktu dia. Udah, kita install ya. Sekarang kita instalasi web server. Ini Apt spasi install gitu Pak. install Udah. spasi Apache 2. Apache 2 adalah web server yang kita pakai ya. Enter. Saya tambahin Y nggak apa-apa, buang aja Y nggak masalah. Enter. Bentar, Pak. Nah, kita jawab yes. Ini install web server cuma gitu aja. Apache 2. Web server ada banyak. Apache 2 salah satunya, ada juga Open Lightspeed, ada lagi Nginx, ada banyak. Salah satu yang sering dipakai adalah Apache 2. Yang masalah dengan Apache 2 adalah ini web servernya gede banget. Konsekuensinya gede banget, akhirnya lemot. Jadi sebenarnya Apache 2 bagus tapi lemot. Kalau mau cepat biasanya pakai Open Lightspeed. Kalau mau cepat. Kalau mau bikin YouTube, kita biasanya nggak pakai Open Lightspeed, tidak pakai Apache, kita pakai Nginx. Oke. Kita bisa ke bawah nggak? Bisa. Oke, sekarang kita akan install PHP 7. Oke. apt spasi install PHP 7. Install Apache Enggak, Nggak. PHP 7 udah ganti. Apache udah install sekarang. PHP 7 PHP 7.4. titik 4. Enter. Bentar. Pancake Walnut. Nggak jumpa. Coba panah ke atas. Kita nggak bisa pakai PHP 7 di sini, panah ke atas. Titik 4-nya dibuang, PHP 7 aja. Enter. Aduh. Panah ke atas, PHP 5. Udah done. The reading page is done. Nah, bukan. Unable to locate package PHP 7 nggak dapat ya. Nggak dapat. Panah ke atas. PHP 7.5. Pakai spasi nggak 7-nya Pak? Enggak. Jangan nyambung. Panah ke atas PHP 7.6. Nggak bisa. Nyerah. Betul tulisannya betul kan? Kalau nggak gini aja dah. Ada komputer yang bisa dikorbanin nggak di sini? Pakai VirtualBox aja. Pakai mesin itu nggak bisa soalnya pakai Ubuntu-nya 18.04. Jadi saya nggak bisa. Dia nggak bisa PHP 7. Ini bisa ya Pak? Ini bisa. Mau dikorbanin. Maksud dikorbanin gimana tuh Pak? Jadi servernya di sini. Oh. Pakai VirtualBox tapi. Boleh. Tanya dulu sama Pak Amel. Apa? Ngambil server beneran. Iya.
Ada komputer. Server ini dia di sebelah sebenarnya, Ada tapi dia di komputer. rak. Iya. Itu makanya tidak bisa dibuka kan, jadi makanya dikasih IP public aja tadi. Oh, Kita ambil yang bisa diangkat-angkat. ikhlas. Ikhlas. Yang punya sih suka ikhlas. Ntar ada, oh ya udah gampang lah. Pakai VirtualBox aja Pak. Enggak, kalau server itu server pakai langsung, server itu kan. langsung server langsung. Mau pakai server fisik itu kan. Ya udah. Pertanyaannya kalau misalnya kita berhasil install, dia akan dimasukin ke jaringan sini kan. Mungkin saya perlu koordinasi IP address-nya berapa segala nantinya. Kalau ada LAN di sini lebih gampang sih. Ya udah, tar aja. Ya. Oke. Sama ini Pak. Kalau ada si switch. Iya. Switch. Satu kan di dinding itu ada, tinggal nambahin aja di sini lagi. Oh, ada. Ada. Oh, oke. Coba lihat. Oke. Gimana Pak? Wah, seru. Ya udah. Kita ganti ini ya. Ganti strategi ya. Ini tutup dulu nih, rekamannya digagalin dulu. Di finish dulu.